Saudari-saudara, adik-adik yang terkasih, para suster, frater, dan para romo, baik yang saat ini berada di kapel maupun di aula, sekali lagi selamat siang. Tadi dalam konferensi yang sangat indah yang disampaikan Romo Gigih, ya Romo Gigih senyum-senyum. Temanya apa tadi? Ada yang memperhatikan tema konferensi atau tema novena kita? Maria Bunda Perdamaian. Damai. Nah, tadi di awal konferensi Romo Gigih sudah meminta sharing atau kesaksian dari dua orang. Kebetulan hanya dua, saya yakin pasti banyak sekali yang mengalami kasih Allah. Mereka minta selama novena ini supaya anaknya diterima di perguruan tinggi negeri dan dikabulkan, syukur pada Tuhan. Ada lagi yang minta supaya anaknya yang bekerja di luar kota bisa pindah ke kota Surabaya karena tinggal di Surabaya. Alhamdulillah dikabulkan juga. Saya tanya, tidak harus dijawab ya. Apakah ada yang minta damai selama novena ini? Ada ya. Tapi bukan damai abadi loh ya. Yang saya dengar tadi di belakang intensinya mohon damai abadi bagi saudari atau saudara kita yang sudah meninggal. Kita tuh selalu mendoakan supaya mereka yang sudah meninggal itu damai, benar. Tapi kita yang hidup ini juga perlu damai, ya. Jadi damai itu bukan hanya untuk mereka yang sudah meninggal, tapi juga untuk kita yang masih hidup di dunia ini juga perlu merasakan damai di hati. Tadi satu orang ibu mengangkat tangan minta damai. Romo Edi minta apa? Para romo juga tentu minta apa selama novena, dan semuanya tentu juga memiliki permohonan selama novena. Mengenai damai, kita bisa belajar dari Bunda Maria. Kita bisa belajar dari Bunda Maria. Bunda Maria itu seperti dikatakan Romo Gigih tadi, yang namanya damai itu berarti tidak bebas, bukan berarti bebas dari perang, karena nyatanya saat ini ada begitu banyak perang di dunia ini. Bukan berarti bebas dari masalah, ya. Bukan berarti kita bebas tidak punya utang, ya. Tetap kita punya utang, dan itu supaya buat kita hidup itu ya utang, ya, supaya kita kerjanya itu lebih tekun keras itu karena kita ingat, saya punya utang, jadi utang itu sah-sah saja. Yang penting legal, bukan utang lewat apa itu online ya, atau apalagi ikut judi online, itu yang membuat susah. Nah, Bunda Maria kalau ibu bapak perhatikan, adik-adik perhatikan, dia itu juga hidupnya sangat-sangat berat. Sudah sejak awal ketika usia sekitar 12-13 tahun, dia diberi tanggung jawab untuk menjadi Bunda Yesus. Dia mengatakan kita tahu konsekuensi dari kata iya untuk mengandung, padahal Bunda Maria waktu itu baru tunangan. Tunangan berarti dia sudah ada ikatan dengan seorang laki-laki, dalam hal ini Santo Yosef, tapi belum boleh berhubungan badan seperti suami istri. Tapi ternyata Bunda Maria berani menanggung ianya itu, karena dia harus mengandung ya sebelum menikah dengan Santo Yosef. Akibatnya kalau orang kedapatan berzina, maka orang itu akan dihukum rajam, yaitu dilempari dengan batu sampai meninggal. Tapi Bunda Maria mau menerima, dan sejak saat itu Bunda Maria sungguh-sungguh menikmati yang namanya hidup
dalam penderitaan, dalam salib. Seperti dikatakan Romo Gigi tadi, jadi saya terus mengutip ya apa yang dikatakan Romo Gigi dalam konferensi tadi ya, supaya tidak rugi persiapannya meskipun semalam aja ya, supaya tidak rugi. Bunda Maria itu selalu menyimpan segala perkara di dalam hatinya ya. Hati itu kalau dalam konsep orang Yahudi bukan hanya seperti yang kita mengerti. Ya seperti kita mengerti itu kalau kita itu guyon atau apa ya, membuli teman, kita selalu mengatakan, wes gak usah dimasukkan hati, jangan dimasukkan hati. Maksudnya jangan baper, jangan bawa perasaan, jangan sedih. Itu konsep kita tentang pengertian kita tentang hati. Tapi orang Yahudi memiliki pengertian yang beda. Hati itu adalah pusat berpikir, pusat untuk berefleksi, pusat untuk mencerna. Sehingga kalau dikatakan Bunda Maria menyimpan segala perkara dalam hatinya, itu artinya dia mencoba untuk menang, berusaha untuk merenungkan. Artinya ini apa sih? Tuhan ini maunya apa sih? Apakah ada di antara kita yang kalau ada persoalan, masalah, kita tuh memilih untuk diam dulu, bertanya, Tuhan, yang Tuhan maunya apa Tuhan? Kok saya terus? Kok selalu menimpa saya hal-hal yang tidak enak? Seperti dikatakan Romo Gigi sekali lagi, ketika kita punya masalah, langsung update status di Facebook, di WA. Aduh, anak saya sakit panas. Aduh, orang ini kok begini. Wah. Tapi Bunda Maria enggak. Ya untungnya karena waktu itu belum ada WA, Instagram, Facebook. Bunda Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dia mencoba untuk merenung-renung, memahami apa sih yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan mau dari peristiwa ini. Dan yang terjadi apa? Kalau kita lihat, Bunda Maria selalu tampil dalam keadaan tenang, dalam keadaan damai. Ya, jadi damai itu bukan hak mereka yang sudah meninggal. Kita yang masih hidup ini juga punya hak untuk merasakan damai, seperti Bunda Maria. Tahu ibu bapak, saudara-saudara, adik-adik, apa rahasia dari Bunda Maria yang selalu tenang, damai itu tadi rahasianya apa kira-kira? Nggak perlu dijawab ya, nanti rame kalau dijawab. Jawab dalam hati saja. Rahasianya karena dia mempersilahkan Kristus meraja atas dirinya. Sejak masih remaja umur 12, dia sudah mengandung Yesus. Kalau kita, apa yang kita pikirkan, kita kandung dalam hati ini? Utang aja. Ya artinya kemerungsung. Kesalahan orang lain. Selalu kita pikirkan, bangun tidur langsung ingat wajah orang yang kita benci, kita musuhi. Akhirnya apa? Kemerungsung. Bangun tidur ingat, oh orang itu belum membayar atau mengembalikan buku atau uang yang dipinjam dari saya. Akhirnya apa? Kemerungsung. Sepanjang hari kemerungsung. Anaknya datang dari sekolah, tidak tahu apa-apa, langsung dimarahi. Wah. Istrinya masak terlambat, dimarahi. Karena apa? Hatinya kemerungsung. Frater-frater, ya, karena saya di pembinaan ya di seminari, Romo Bastian juga di seminari, berapa kali jadi korban ya aman. Romo Aman ketawa karena baru selesai pembinaan, nggak tahu apa-apa, Romonya marah-marah. Wah, artinya apa? Hatinya masih kemerungsung, tidak tenang. Tapi beda dengan Bunda Maria yang
hatinya dipenuhi oleh Roh Kudus, hatinya dipenuhi oleh Kristus. Memang sulit. Maka kita perlu mohon. Ini yang perlunya, harusnya kita mohon itu ini, yaitu mohon rasa damai, yaitu Kristus supaya meraja di hatiku.